di negeri Syam akan terjadi namanya Malhamah Al-Kubra, tepatnya di Syria. Malhamah Al-Kubra, dalam bahasa terjemahan kita, pembantaian terbesar. Artinya perang yang sangat besar antara Rum dengan umat Islam. Antara Rum dengan umat Islam. Rum dalam hal ini disebut oleh para ulama yaitu Amerika dan Eropa sekarang. Dalam Injil dan Taurat, Malhamah Al-Kubra ini mereka bahasakan dengan Armageddon. Tempatnya di Ghutah, A'maq dan Jabir. Ada apa sebenarnya? Perhatikan baik-baik. Di Irak akan ditemukan gunung emas, kata Rasulullah SAW. Setelah mengeringnya Sungai Efrat, dan Sungai Efrat sekarang sudah kering sejak 2014. George Bush sudah mengumumkan di Irak ada gunung emas yang sangat besar. Amerika memastikan gunung emas ini jadi milik mereka. Rusia yang ada di sini menyadari betul bahwa lumbung emas terbesar di dunia ternyata ada di Irak. Kata Rasulullah, seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata mereka menuju kemari untuk memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang laki-laki yang perang di sana, mati terbunuh 99. Cuma satu yang bertahan hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di riwayat yang lain, Nabi tidak berharap satupun umatnya yang ikut berperang demi memperebutkan emas di Irak. Makanya Pak, Irak ini sumber fitnah. Dan Nabi tidak suka umatnya kemari. Tayyib kaum muslimin. Rusia menyadari, India menyadari, Cina menyadari, ya, Blok Timur menyadari bahwa masa depan dunia itu kekayaan terbesarnya ada di Irak. Perebutan memperebutkan gunung emas ini dari negara-negara Blok Timur menjadikan Blok Barat melihat tidak ada peluang untuk memenangkan pertarungan di sini, sementara lawan yang akan dihadapi besar-besar, kecuali mengambil kekuatan Islam yang saat itu sudah mulai melebur menjadi kekuatan militer yang nyata. Sekarang ada upaya Arab Saudi tidak mempersatukan militer-militer Islam. Sudah ada. Dan ini akan semakin nyata nanti ketika Turki dengan resmi mengerahkan segala kekuatan dan militernya. Arab dengan segala termasuk Afrika dan negara Islam bersatu nanti. Maka Barat melihat Amerika, Eropa tidak ada jalan untuk mengalahkan Timur kecuali melebur dan bersatu, melakukan perjanjian damai terlebih dahulu dengan Islam. Sadar dia bahwa kekuatan Blok Timur yang besar dan kuat ini, Cina, Rusia, India, Iran dan lain-lainnya, tidak akan mungkin ditaklukkan oleh mereka yang secara finansial, secara ekonomi, secara militer sudah ngap-ngapan, kecuali mereka mengajak kekuatan Islam yang ada di tengah-tengah sebagai bahagian daripada sekutu mereka. Dan Allah berfirman, kamu akan memenangkan pertarungan itu. Pertarungan besar di akhir zaman nanti adanya di Irak. Hancur ini negeri antara Blok Timur dengan Blok Barat, dan Islam bersatu di sini. Saya lihat, wallahu a'lam, Donald Trump akan menjadi jembatan menuju terwujudnya itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi setelah itu Blok Rum atau Romawi, Amerika, Eropa akan mengibarkan bendera salib di Syria, di A'maq, di Syria, mengibarkan bendera salib, lalu berkata, Yahya salib, Yahya salib. Perang besar kemarin pemenangnya adalah salib, kata mereka. Sementara umat Islam sebagai pejuang tangguh yang luar biasa menggentarkan Blok Timur tidak dianggap oleh Rum ini. Mereka salah lagi dalam strategi dan langkah. Kibaran bendera salib ini menimbulkan kemarahan kepada umat Islam yang ada, dan kaum muslimin menjadikan terjadilah perang Malhamah Al-Kubra di Syam, di Syria, di Ghutah. Disitulah terjadi peperangan selama 4 hari, kata Rasul. Blok Rum mengutus 80 bendera, artinya 80 negara nanti.
Setiap negara mengirim 12.000 pasukan terbaiknya dengan kuda-kuda mereka. Kuda-kuda. Dengan pedang-pedang terbaiknya. Berarti saat itu nanti peperangan sudah peperangan manual. Ini yang dikatakan oleh Albert Einstein, perang dunia ketiga, kalian sudah perang dengan senjata manual. Ini yang disebutkan oleh Steve Jobs, dan ini yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu. Saat itu nanti kalian sudah perang seperti zaman sekarang, dengan pedang, dengan panah, dengan kuda, dengan tombak. Kalian akan berlari berjalan di atas kedua kaki kalian. Kondisi peperangan saat itu di Syam. Jadi ini kejadian yang ketiga terbesar, Malhamah Al-Kubra atau Armageddon, terjadinya di Syam.